Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faisal Virus. Kali ini saya akan melakukan perawatan kirian dari Yamaha X-Rate saya. Dikarenakan udah beberapa kali lewatin genangan ya yang cukup lumayan tinggi, tapi saya emang males bongkar CVT-nya. Baru kali ini saya ngecek dan emang udah lama juga ya guys. Saya nggak pernah ngoprek-ngoprek bagian kiriannya di Yamaha X-Rate. Hasilnya seperti ini ternyata guys. Waduh, kotor banget ya. Nah, buat bagian covernya hitam. Wah, kotor kayak gini ya guys. Parah banget ini guys, tebal. Tuh. Kayak gini nih, kotornya sampai tebal banget. Saya kebanyakan ngurusin aerox ya, jadi emang buat X-Rate ini jarang banget dicek. Ya karena motor rumahan juga sih. Ini kotornya kayak gini ya. Dan untuk bagian ininya pun puli-pulinya kotor ya. Valve bed-nya nanti kita akan cek. Oh, dia kotor juga. Kita akan lepasin dulu semuanya. Pulinya kita lepas. Aman ya. Cek bagian valve bed ya. Buat keretakan sih kayak masih aman ya. Valve bednya saya nggak pakai yang original Yamaha, tapi pakai yang merek Mitsubishi. Ya walaupun Mitsubishi ini distributornya buat valve bed Yamaha ya, tapi emang beda kualitasnya. Kita lihat bagian rolleran ya. Kotor ya. Slidernya masih bagus ya. Kita cek bagian ini. Kampas ganda. Buat kampas gandanya udah mulai tipis ya. Ini saya pakai yang FCC. Oke. Wajar. Nah, buat pembersihannya ini kayaknya bakal simpel, yang agak ribet nanti pembersihan di sini. Lumayan tebal. Dan saya akan cek juga nih untuk bagian oli gardannya. Kita pakai cara colok dulu aja ya. Waduh. Waduh. Gardannya sepertinya harus saya bongkar ya. Warnanya kacau banget ya. Karena hasilnya seperti ini ya guys. Ini pasti ada yang nggak benar. Buat ngebersihin puli, saya rasa udah banyak di video saya sebelumnya. Kita fokus ngecek bagian gardannya aja ya guys. Kita akan bongkar semua. Kita lepas dulu packingannya. Dan kita akan uras dulu gardannya. Oh ya, ininya bautnya ada di bawah ya. Kita akan cek bagian gardannya hasilnya seperti apa ya guys. Ini agak curiga nih, bagian gardannya bermasalah.
Waduh, ini parah banget ya guys. Bisa dilihat ya, banyak gram-gram besi campurannya. Ini berarti emang pernah kemasukan air nih. Terakhir itu banjirnya emang lumayan banget ya. Mungkin dari sela-sela ini nih masuk dia. Selang hawa atas ya. Kayak ada robeknya nih di sini. Makanya kondisi seperti ini ya. Saya benar-benar lost banget nih baru ngecek hari ini. Ternyata hasilnya waduh parah ya. Malum ini motor jadi anak tiri. Wah, kacau ini nih. Kita akan bongkar aja ya buat lihat dalamannya seperti apa. Kita buka pakai kunci 8. Bongkar X-thread atau itu enak ya. Karena cukup dari bagian sini aja. Gak usah bongkar sama velg sama arm kayak Air Max atau Aerox. Wah, busuk bautnya juga guys. Ini emang gara-gara kerendam saya nggak cek ya. Kacau sih ini. Aduh, ya Allah. Di kemarin tuh males banget bongkar ini. Ternyata ya dia agak macet lagi. Aduh. Saya nggak pernah macet kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gila macet. Ya, ini karat pasti nih guys. Oh, baut satu lagi belum kelepas deh. Oncom. Kirain kenapa ternyata satu baut belum kelepas. Astagfirullahalazim. Ini bisa kalian lihat sendiri ya. Ya Allah, keadaan parah. Tuh, sampai berlemak kayak gini ya. Waduh, ini sih perlu pembersihan total. Karena udah parah banget seperti ini ya guys. Berlumpur tuh. Tuh, lihat tuh, kayak campuran susu. Kopi susu. Kita coba bersihin ya guys. Mudah-mudahan engine degreasernya masih ada. Kita bersihin semuanya. Kita pindahin dulu olinya ya. Kita butuh bensin buat bersihin awalnya biar nggak boros cairan ya guys. Ini karena keadaan parah banget ya. Ini gosong sih. Kita coba semprot dulu aja ya guys. Kita langsung rontok. Ini lengket banget ya. Lumayan ya. Ntar kita cuci semua sampai bersih. Penting kita progres awal biar hilang dulu ya guys. Tapi saya jadi agak ragu ya. Oli terakhir yang saya pakai Castrol GL4 atau enggak, karena
saya cium baunya, dia nggak kecium bau-bau GL4. Apa terakhir masih saya pakein oli bekas mobil saya ya? Bukan bekas sih, maksudnya oli Fastron Tekno. Karena ini keciumnya beda banget, baunya seperti Castrol GL4 ya. Ntar saya cari history videonya, mudah-mudahan ada ya. Buat ngeyakinin terakhir kali saya pakai oli garden apa di Accent saya ini, karena hasilnya berantakan banget ya guys. Saya pikir ini masih pakai GL4, dari bau-baunya beda. Ini emang keadaan parah banget nih. Ngeri, untung kecek ya. Bearing pun masih lancar ya. Kalau udah seret berarti harus total ganti bearing nih. Ini rembusannya entah dari mana ya guys, sampai seperti ini. Aduh, seumur-umur ini kejadian paling parah. Kalau ngitungin dari terakhir saya kena banjir berarti udah 1 bulan ya. Karena emang kerendam, malas saya bongkar. Ya hasilnya yang lain aman ya guys. Gak ada karat sama sekali. Misalnya kalau benar-benar parah banjir nyelosop itu, minimal di mangkoknya lah kita lihat karatan ya. Ini mangkoknya enggak ya, masih kondisi normal semuanya. Cuman di sini nih yang, udahlah, saya nggak bisa berkata-kata banyak. Kita akan langsung bersihin aja semuanya ya. Semprot pakai Resco degreaser. Tuh lihat ya, keluar semua ya. Wah, udah mau habis lagi. Nanti bilasan terakhir saya pakein bensin ya guys. Lalu kita lanjut untuk bersihkan ya guys. Wah, dia benar-benar berlumpur banget ya. Sekedar kerak ya. Tuh, sampai berubah warna. Beda banget ya sama yang masih bagus. Ini kebenaran banget lagi dimainin anak saya nih. Ketemu. Nih. Sampai begitu ya guys. Parah. Parah, parah. Kita lanjut lagi bersih-bersihnya. Ini kerasa banget ya guys. Tuh. Ya Allah, ini saya benar-benar kelewat banget buat ekstrak ini perawatan ya. Ya ingat cuman aerok aja ekstrak. Seperti ini hasilnya. Mulai jatuh.
Aduh. Oke, kita lanjut bilas pakai bensin ya. Itu kemarin pakai Pertamax. Coba kalau masih pakai Shell, gak bakal dipakai buat bersih-bersih. Kita bilas semua ya sampai bersih. Dan iya ya guys, ini bukan pakai Castrol GL4, tapi pakai oli Fastron Eco Green ya. Ini emang salah saya, karena kan memang kita selalu menganggap oli Gardan itu sama, ternyata pembuktian pemakaian yang lama hasilnya seperti ini ya guys. Dan ini udah lebih dari setahunan lah, hasilnya seperti ini. Buka dulu ya. Biar bersih total. Untuk bagian ininya juga tadi udah saya bersihin ya. Tinggal sisa dikit-dikit lagi. Ntar kalau udah bersih semua, tinggal saya lakukan pemasangan ya guys. Saya akan lanjut lagi bersih-bersih sampai tidak ada sisa-sisa keraknya. Oke guys, ini semua komponennya udah saya bersihin ya. Ini udah kinclong lagi semuanya. Termasuk bagian gear rasionya juga udah oke lagi ya. Semuanya udah bersih pokoknya. Jadi memang ada beberapa tahapan ya yang saya lakukan pembersihan. Karena benar-benar ngeraknya parah. Selain tadi pakai Resco degreaser, terus tadi saya bilas terakhir pakai bensin ya. Sampai semuanya bersih. Ya walaupun mungkin nggak terlalu bersih ya. Masih ada tersisa-sisa sedikit noda nih kayak di sini kayaknya nih. Kan masih ada sedikit yang nempel-nempel. Usahakan semua kita bersihin ya, jangan sampai ada sisa-sisa debu atau gram-gram besi yang nempel, biar nggak jadi masalah lagi di kemudian hari. Seperti ini tinggal kita pasang lagi aja untuk area gearboxnya. Di sini ada bos-bosannya ya, satu. Ada dua sih. Yang satu lagi nempel di sini nih. Terus jangan lupa bautnya kita pasang lagi ya. Baut pembuangannya jangan lupa. Ntar kalau udah beres dipasang, bautnya lupa lagi kepasang. Untuk lubang ininya pernah saya recoil ya. Awet sampai sekarang ya guys. Dan tentunya akan kita isi oli gearbox lagi ya, atau oli gardannya. Saya pakein lagi nih Castrol GL4 ya guys, biar nggak terjadi masalah seperti kemarin ya. Karena kesalahan saya pakai oli merek lain, wah hasilnya seperti itu ya.
Kemungkinan juga karena waktu itu stoknya habis ya. Kita tuang 150 mili ya. Takarannya kan 140, tapi saya lebihin dikit. Di 150 mili ini udah belum ya? Oh, udah 150 mili. Kita tetesin dulu ya. Ke lahar-laharnya. Oh iya, nggak kelihatan. Nah, tadi udah saya tetesin ya lahar-laharnya pakai oli. Tujuannya kenapa? Karena kan tadi kering banget ya. Habis dibersihin, biar nggak seret. Karena pada saat nanti oli masuk paling dia setengah. Yang kena ininya nih, nggak kerendam semua. Jadi kita lumasin dulu pakai oli ya. Oke, tadi saya ambil 150 buat pelumasan ininya dulu nih. Ini masih ada sisa-sisa dikit ya. Nggak terlalu bersih juga. Agak susah nih kalau buat di sudut-sudut seperti ini ngebersihinnya. Tapi saya coba gosok lagi ya. Kita lap ya sisa-sisa yang barusan kita bersihin lagi. Nah, ini kan udah semua lancar ya. Kita cocol-cocol juga nih oli untuk bearing satunya. Kalau tuang gini kan agak susah ya. Tapi kita oles cocol-cocol aja. Bisa sih kalau mau motor dimiringin, cuman ribet. Oke. Lap lagi ya, biar packingnya nanti nempel bener. Lalu kita pasang gear rasionya ya guys. Olesin juga. Bos-bosannya tadi yang kita lepas kita pasang juga. Pasang lagi. Oke, tinggal kita pasang lagi covernya. Ini kalau ada sisa-sisa oli yang keluar kita lap dulu ya. Biar nanti si ininya rapat lagi ya covernya. Kita pasang lagi. Nah, kita pasang semua bautnya dan kita kencengin ya. Mana lagi nih sulapannya? Jangan kenceng-kenceng banget ya. Kalau pakai impact, kita masuk dulu aja. Nanti kita kencengin pakai kunci lain. Dan ingat, pemasangan kayak gini harus hilang ya, biar nggak bengkok si covernya nanti ya.
Lalu kita kencengin manual. Jangan kekencangan juga ya, karena bautnya patah. Udah. Paling bagus saya mau pakai kunci torsi, tapi pakai feeling juga nggak masalah ya. Oke. Halus ya suaranya ya. Walaupun belum kasih oli, masih lumayan oke. Udah selesai semua, tinggal kita isi olinya lagi. Isinya berarti tadi udah kepake sedikit ya, 140, masih oke ya guys. Kita isi lagi olinya. Masukin hingga tetes terakhir. Oke. Dan kita tutup lagi bagian kardannya. Coklat banget dong. Ini untung ke kontrol ya guys. Nggak tahu, ngedadak aja tadi pengen bongkar X-red, cek bagian ininya nih, CVT-nya, malah ketemu hal yang mengejutkan ya guys. Untungnya juga stok ini lagi ada oli gardan. Dan buat komponen lain pun udah saya bersihin semua ya. Baik rumah lorer, bagian puli belakang semuanya udah dibersihin dan tinggal dipasang aja ya guys. Mudah-mudahan ini enggak jadi masalah yang berkelanjutan. Cukup sampai di sini aja permasalahan dari gardan. Jadi ingat, kalau kalian udah lewatin genangan, ada baiknya nih kita langsung bongkar semua bagian CVT dan cek juga bagian oli gardan, karena untuk masalah di sini ada dua kemungkinan ya. Karena kesalahan pemakaian oli, saya pakai oli Fastron Eco Green untuk mobil ya, dipakein di sini. Atau yang kedua, karena ngelewatin banjir dipaksain terus udah sebulan saya nggak cek, hasilnya seperti itu ya guys. Kalau sekedar kesalahan dari pemakaian oli, sepertinya nggak bakal sampai berlumpur. Warna olinya juga parah kayak gini ya. Tuh kayak gini, kayak udah kecampur air. Tuh. Ya semua hal bisa terjadi ya, karena lewatin banjir, kecampur air, terus karena oli yang dipakai pun bukan untuk gardan, walhasil seperti ini ya guys. Ini nggak pernah terjadi seumur-umur saya pakai oli GL4 dari Castrol. Dan baru sekarang ya kejadian parah banget seperti ini. Oke guys, segitu deh video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.